dipandang, wah nyatanya sampai dulu ngomongnya begini, ternyatanya begitu. Nah itu nanti ketika market share-nya turun nih 80 nih, market share-nya turun jadi 40%. Ketika ini sudah aset sudah kita buat untuk berusaha mencukupi 80%, nah ketika naik market share turun dengan terjadi hal itu tadi, itu akan diisi dengan orang lain. Ya akan seperti itu terus. Nah nanti akan menyakiti diri sendiri daripada individu secara peternak. Nah sekarang kita ngomongin soal tantangan setiap daerah yang berbeda. Kemarin tadi nyambung ke dengan bab baru, tapi dengan kaitannya dengan vaksin dan sebagainya. Wah tempat saya aman mas, nggak vaksin. Kita vitamin jarang-jarang, tapi nggak pakai, bahkan antibiotik apalagi, kan seperti itu. Ya nggak apa-apa, bisa, itu pun bisa terjadi ya, tapi nanti akan lain halnya lagi ketika challenge atau tantangan di daerah kita itu tinggi. Gimana bisa tinggi? Ya selain persaingan, jadi di situ kan kalau persaingan tinggi artinya ada peternakan di situ yang banyak. Ketika ada peternakan yang banyak berarti ada populasi ayam juga di situ banyak, kemudian ada juga populasi penyakit juga di situ yang cukup menantang. Nah disitulah coba dicek nanti yang punyaku aman-aman saja mas, punya tetangga ada aratan, punya kita aman bahkan nggak vaksin. Ya mungkin kalau ketika beli pulet dari tempat orang lain sebelumnya sudah divaksin, sebenarnya kalau kita berpendapat bahwasanya vaksin sekali cukup, yang penting berhasil gitu ya, berhasil. Nah itu nanti kaitannya dengan diperbarui lagi genetiknya, itu kan genetik diperbarui lagi aktivasi vaksin ya, kayak pulsa gitu. Jadi masa berlaku hanya sekian. Nah vaksin itu sama, nanti itu hanya bisa berlaku nanti di antara 6 atau 7 bulan ke depan untuk vaksin kill. Nah efektif untuk vaksin live nanti hanya sekitar 3 bulan kan begitu. Nanti ya kita panjang kalau ngomongin vaksin nanti. Nah kaitannya dengan challenge tadi, jadi ya gitu, jangan beranggapan beternak punya patokan di sana, kita plug, kita pakai, terus kita ugemi dengan rat-rat. Enggak, nyatanya yang di sana bisa begini begini begini. Enggak, inilah seninya dalam beternak. Jadi ketika kita melakukan peternakan di lokasi A ya, terus kita ada kemudian beternak dengan lokasi B, kemudian si B ini meniru dengan manajemen perawatannya si A, belum tentu yang si B ini akan berhasil seperti A. Ataupun sebaliknya, ketika si B menggunakan cara yang biasa atau sebagainya macamnya ternyata berhasil, kemudian si A ini meniru, ternyata yang biasa-biasa aja ya bisa tuh, nanti beda juga hasil ya. Jadi yang terutama itu tadi diamati dulu perilaku atau kebiasaan di ayam di lokasi kita. Nah nanti kita akan tahu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Seperti Mas Yoga ini, ketika di sini dengan cuaca yang panas, apakah memungkinkan dengan atap yang ini tingginya berapa ini ya, dengan atap segini terus mau menggunakan nekat menggunakan asbes misalnya, dengan kondisi di tulang bawang ini yang panas ya kan, apakah memungkinkan? Nah dengan memahami itu akhirnya dibuatlah, tapi dengan minimal yang pendek, cuma dengan atapnya genteng, kemudian masih digunakan lagi atap monitor kan seperti itu. Nah terus dengan kondisi kelembapannya, ketika ini sering dibersihkan dengan air maka akan terjadi kelembapan, dibuatlah tinggi. Seperti ini yang bisa mungkin yang bisa ditiru. Jadi ya kalau tempat saya, misalkan tempat saya di Gisting dengan kondisi udara yang masih
yo dingin banget sekarang enggak, cuma masih cenderung ke arah dingin. Nah, jadi dengan atap segini saya pun masih berani menggunakan asbes ya. Dengan produktivitas ya nyatanya masih aman-aman saja. Kalau saya seperti ini saya terapkan di sana, bisa digisting bisa, cuma apakah itu akan kalau saya perhitungannya daripada saya bikin genteng kan lebih saya memanjangkan kandang dengan estimasi untuk biaya genteng kita tekan kemudian kita akan pakai asbes. Nah itu bisa. Nah jadi seperti itulah, nggak bisa kita enggak harus nyatanya di sana seperti ini A, itu B, kita harus ikut, kita bisa enggak. Jadi kita pahami dulu di lingkungan kita challenge atau tantangan peternakan itu belum baru di manajemen atau perawatan ayam kita di kandang, nanti belum lagi ketika challenge di pasar ya, karena hasil enggak apapun jenis usahanya ujung tombaknya pemasaran ya, pemasaran apapun produknya, kata kita menjual bibit anak ayam atau nanti telur atau nanti karkasnya itu beda lagi, nanti lain cerita, nanti coba kita bahas pemasaran atau trik kita bagaimana kita bermain di ayam ini enak nyaman, jadi yang pengen dapat penghasilan nggak hanya peternak A peternak B jadi unggul-unggulan, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika ada peternakan dan berusaha untuk bersama-sama, lebih baik bersatu ya, lebih baik bersatu. Kita jadi menghimpun gini, ketika suatu daerah membutuhkan kuota pasarnya sekian, dibutuhkannya sekian, nah produk satu nih misalkan A baru bisa memenuhi 50%-nya, terus kita ketemu lagi di sana sini sana, oh di sana bisa memenuhi pasar 20%. Nah ketika operasi berarti masih kekurangan 30%, cari lagi di mana. Kalaupun ini akan nekat dikembangkan, oh saya sudah menguasai pasar 50%, lebih baik saya gunakan sendiri, nanti akan kalang kabut yang berusaha untuk menguasai semuanya, itu nggak bisa kita untuk berusaha menguasai semuanya. Ketika nanti kita sudah oke, mungkin ketika pasar itu bisa kuasai, kemudian konsumen lebih cenderung amit-amit nanti dikhawatirkan ada sesuatu hal yang itu menjadi cedera, nah itu susah pengobatannya. Misalkan nih kita sudah mengisi pasar misalkan 80%, kebagian market share-nya untuk peternak lain hanya 20%. Ketika kita lalai dengan suatu manajemen yang pokok tadi ya, misalkan cederanya lupa jadwal vaksin, kemudian ada terjadi wabah, nah di sini 80% ini turun. Loh, katanya bisa stabil mas, stok akan ada terus, nah itu akan menurunkan kredibilitas kita sebagai peternaknya ya, itu nanti citranya akan dipandang, wah nyatanya sampai dulu ngomongnya begini kenyataannya begitu. Nah itu nanti ketika market share-nya turun nih 80 nih, market share-nya turun jadi 40%, ketika ini sudah aset sudah kita buat untuk berusaha mencukupi 80%, nah ketika naik market share turun dengan terjadi hal itu tadi, itu akan diisi dengan orang lain ya, akan seperti itu terus. Nah nanti akan menyakiti diri sendiri daripada individu secara peternak ya, tapi lain halnya nanti ketika kita membuat kelompok, itu akan lebih solid, akan lebih kuat, dan juga akan tidak terjadi gesekan, terutama di gesekan harga. Jadi bukan berarti kita akan membuat praktek kartel untuk menyamakan harga di suatu tempat dan sebagainya, enggak. Jadi biar tujuannya stabil, maksudnya stabil, ketika harga sekian, oh di sana sama di sana sama, ya udah damai semuanya ya, enggak nanti sana tembak sana sana tembak sini,
udah ambil saya aja selisih sekian. Enggak bisa seperti itu. Nanti yang akan menjadi rusak sendiri biasanya malah yang sering nembak-nembak harga, ya. Lebih baik berkolaborasi bersama-sama, kompak, itu akan menjadi lebih enak. Terus sistem kerjanya juga akan lebih nyaman. Oh, sampai ngomong tok masih enggak, kita masa ya harus setiap hari harus kita rekam kan, enggak ya, ada kesempatan seperti ini kita kebetulan seperti ini kita kunjungan ke tempatnya Mas Yoga dan beliau lagi ada pekerjaan karena efektif kerja, masa saya nunggu hanya bengong itu kan, manfaatkanlah waktu sedikit untuk sedikit berbagi, ya. Bukan di sini kami paling gini enggak, kita masih juga belajar, makanya saya kesini ingin belajar banyak juga dari Mas Yoga, ya. Oke, begitu sementara yang bisa kami bagikan. Nanti bisa lah, kalau ada kesempatan atau pengen ngobrol lebih cepat bisa WA atau by telepon, ya. Nanti nomornya kita cantumkan di sini, ya. Nah, ini nomor telepon kita. Jadi kalau kita pengen ngobrol-ngobrol lebih intens tanpa harus langsung ketemu ya bisa lah. Tapi nanti menyesuaikan dengan kegiatan kita seharian di kandang. Kalau saya full murni kegiatannya beternak. Jadi kegiatan bagaimanapun kaitannya ternak adalah sumber utama. Seperti yang Mas Yoga katakan, ya. Kalau ini kita amati dan kita cermati dan kita pahami lebih dalam, ini adalah mutiara. Kan seperti itu. Mutiara yang bagaimana? Ya mutiara, ya, bagaimana kita mendapatkan mutiara kan? Oh, bahayanya kita menyelam, kita mencari kerangnya, kemudian kita mencongkel kerangnya, dan juga prosesnya lah kan susah mendapatkan mutiara, ya. Lain lagi dengan mutiara yang budidaya, sama, membutuhkan waktu yang panjang kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengolah, ini budidaya katanya, budidaya mengolah kerangnya ini untuk mendapatkan mutiara. Pun dengan mutiara hidup sang bertahta, yo. Oke, salam untuk bolo-bolo semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.